Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Tidak lupa saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang hadir secara online di pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita hari ini. Dimohon kepada Bapak Ibu agar segera menonaktifkan handphonenya terlebih dahulu agar ibadah hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan karunia-Nya serta pemeliharaannya atas hidup kita sepanjang minggu ini. Kita mau angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Pujian ini lagi dari awal. Bapa Engkau sungguh baik.
naikkan syukurku. Ibu Teresia untuk memimpin kita di dalam doa. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Bapa surgawi, Bapa yang bertahta di dalam surga. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Di mana kami bisa Engkau kumpulkan di tempat ini, kami bisa beribadah, kami bisa memuji menyembah Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Kasih setiamu tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Abah. Kami juga bersyukur Tuhan. Di mana minggu-minggu ini kami telah melalui pesta demokrasi tanpa ada satu unsur kekerasan. Kami bersyukur Tuhan, siapapun presiden yang terpilih, itu semua berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Abah. Berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini ya Tuhan. Khususnya buat singer, WL, dan juga pembicara kami Ibu Herlina yang sudah ada bersama dengan kami di tempat ini. Urapi anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Urapi mereka Tuhan dengan urapan-Mu yang baru setiap hari. Begitu juga Tuhan, bagi mereka yang lagi di dalam perjalanan, Engkau juga menyertai mereka. Biar mereka tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat jemaat-jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka. Jika ada yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan di dalam nama Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau datang beribadah kepadamu dengan penuh sukacita. Kami mau Tuhan Yesus memuji Engkau dengan bersorak-sorai. Kami mau menyenangkan Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami Tuhan.
Dengan apa akan kami balas Tuhan? Inilah pujian penyembahan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah ibadah kami ya Aba, dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tetap bangkit berdiri. Kita mau berikan dulu salam kepada orang-orang di sebelah kanan dan kiri kita. Jangan lupa di depan dan belakang juga. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Kita angkat pujian tiada terukur. Jauh tinggi mengatasi
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sesuai dengan tema ibadah kita di bulan ini, yaitu batu sandungan, dan seperti apa yang sudah Bapak Pendeta Revi ingatkan kepada kita di bulan ini, yaitu seharusnya kita bisa menjadi batu loncatan dan bukan jadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan biarlah apapun yang Tuhan sudah percayakan kita untuk kerjakan, kita bisa melakukannya dengan baik, dengan giat, dan tentunya tidak kenal lelah. Dan biarlah apapun yang kita lakukan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan nama Tuhan bisa dipermuliakan oleh karena kita. Kita mau angkat pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri kembali. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat pujian. Bersyukurlah. Na 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 na
Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, sehingga firman Tuhan yang kita terima hari ini boleh menjadi kekuatan untuk kita. Kita angkat pujian oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melimpah
kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian ini lagi dari Allah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Saya undang Ibu Nelce untuk memimpin kita di dalam doa. Melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa pemilik kehidupan kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami ada di rumah Tuhan, bersama-sama menikmati kan kuasa darah Tuhan Yesus yang sudah memulihkan, menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Puji-pujian kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga Bapa berkenan untuk memberkati kembali kami lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya hamba-Mu sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menegur dan menasihati kami. Engkau yang berbicara lewat mulut hamba-Mu, pikiran hamba-Mu adalah pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan. Firman inilah yang akan membuat kami, hidup kami hari lepas hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk persiapkan diri kami Tuhan, semasa kami ada di dunia ini. Untuk terus boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, kami sangat bersyukur kami punya Allah seperti Tuhan Yesus.
yang sangat mengasihi kami, yang sangat peduli kepada kami, sehingga kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, jadikanlah kami Tuhan menjadi alat di tangan-Mu. Biar kami tidak menjadi batu sandungan kepada jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Firman-Mu inilah yang akan memampukan kami untuk terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saya rindu kita serukan 3 kali kata haleluya. 2, 3. Haleluya. 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 Saya percaya Tuhan senang dengan puji-pujian kita, ya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Juga terima kasih kepada Ibu Gembala yang walaupun tidak ada pada kesempatan hari ini di tempat ini, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, ya, dan juga kepada Wakil Gembala yang ada di tempat ini, saya ucapkan terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan adalah batu sandungan. Dan saya rindu kita akan membaca ayat tema yang diberikan di dalam Matius 17 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini kita melihat Tuhan Yesus mengajak Simon Petrus agar jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita perhatikan di dalam ayat ini, Tuhan Yesus berkata, tetapi supaya jangan kita, ya. Jadi Tuhan Yesus, kata kita ini adalah kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mewakili Tuhan Yesus dan juga Petrus. Dikatakan supaya jangan kita. Berarti kita dapati di sini Tuhan Yesus mengajak Petrus muridnya untuk tidak menjadi batu sandungan. Berarti saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai murid-muridnya pun pada pagi hari ini diajak oleh Tuhan Yesus agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Oke, saudara coba katakan kepada kiri kanan saudara, bilang jangan jadi batu sandungan. Amin, haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bukan hanya mengajak Simon Petrus untuk tidak menjadi batu sandungan. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam pasal 18, Tuhan Yesus menegaskan kembali untuk tidak menjadi batu sandungan dalam bentuk pengajaran. Nah, salah satu ayat yang saya baca di dalam Matius 18 ayat 6 dikatakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, kalau kita memperhatikan kata menyesatkan di dalam ayat ini menggunakan kata skandalizo di dalam bahasa Yunani. Artinya meletakkan batu sandungan atau halangan di jalan sehingga orang lain tersandung dan jatuh. Itulah arti skandalizo. Firman Tuhan katakan di sini, tetapi barang siapa meletakkan batu sandungan atau halangan di jalan sehingga orang lain yang percaya kepada Yesus menjadi tersandung dan jatuh, maka dikatakan di sana lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti kita melihat di sini batu sandungan ini bukan sesuatu yang baik. Ya, sampai Tuhan Yesus itu bukan hanya mengajak murid-muridnya, tetapi menegaskan dengan bentuk ajaran. Setelah pasal 17 dia
menjelaskan untuk tidak menjadi batu sandungan, langsung saudara ya. Di dalam pasal 18 kita mendapati di sana Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya untuk menegaskan betapa pentingnya untuk tidak menjadi batu sandungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat kata skandalizo ini berbentuk kata kerja. Di dalam kata Yunaninya, yaitu dalam kata bendanya menggunakan kata skandalon. Ya, dan kata skandalon ini sama artinya dengan kata Ibrani yaitu mikso, yang berarti menjegal lawan atau juga menyebabkan kejatuhan moral. Nah, kata menjegal di sana memberikan arti buat kita menjatuhkan orang lain dengan mengkaitkan kakinya atau menghalangi, menjatuhkan karir seseorang. Inilah yang disebut dengan miksol atau skandalon, saudara. Nah, kalau saya memikirkan hal ini berarti ada unsur sengaja di dalamnya. Ya, bahkan kalau kita dapati di sini seringkali ini terjadi karena ada sebuah kepentingan di dalam diri orang tersebut, lalu dengan unsur kesengajaan tersebut dia mencoba menjegal lawan mereka, dia mencoba untuk menjatuhkan orang lain, dia mencoba untuk menghalangi atau menjatuhkan karir orang lain. Nah, di dalam Alkitab kita bisa melihat kisah ini, arti ini di dalam kehidupan misalnya Daud dan Saul. Bagaimana ketika Saul merasa iri hati melihat keberhasilan daripada Daud, maka Saul berusaha menjegal Daud. Kemudian juga kalau kita melihat dalam masa kepemimpinan Daud, ya, ketika dia sudah sukses, lalu untuk kepentingannya dia menjegal, dia menjatuhkan karirnya Uria karena dia punya kepentingan ingin memperistri istrinya Uria. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak contoh-contoh Alkitab yang menjelaskan kepada kita bahwa miksol atau skandalon ini artinya menjegal, menjatuhkan orang lain, dan itu karena ada unsur sengaja, unsur kepentingan di dalam dirinya yang ingin dia lakukan, yang ingin dia capai, yang ingin dia raih, saudara. Makanya firman Tuhan katakan barang siapa menjadi batu sandungan, lebih baik mengikatkan lehernya dengan batu kilangan buang ke laut. Karena kalau kita dapati sangat merugikan orang lain dan sangat membahayakan. Berikutnya kata skandalon ini juga itu memberikan arti mewakili dari kata Ibrani yang disebut mokes. Artinya adalah tali jerat yang membuat seseorang itu tersandung atau disebut juga tali perangkap. Nah, kalau saya perhatikan dalam terjemahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jerat atau perangkap ini adalah tipu muslihat untuk menyusahkan atau mencelakakan, memperdaya orang lain. Nah, ini yang disebut dengan mokes atau skandalon. Seringkali saudara yang dikasih Tuhan, karena adanya sesuatu keinginan yang besar di dalam dirinya dan ia ingin capai, tetapi tidak memiliki sebuah daya untuk mencapai ke sana, seringkali manusia itu melakukan tipu muslihat. Dan bukankah tipu muslihat itu merupakan strateginya setan, strateginya iblis, ya, untuk menjatuhkan setiap orang-orang percaya. Saya melihat di dalam Alkitab kisah rumah tangga Ribka bersama dengan Ishak, saudara. Ketika Ribka itu akan melahirkan anak, saudara, dia berdoa kepada Tuhan karena dikatakan dia mandul dan dikatakan bahwa ada 2 anak di dalam rahimmu. Tuhan memberikan nubuat kepada Ribka tentang masa depan kedua anaknya. Namun saudara, apa yang terjadi? Karena bertumbuhlah anak tersebut ya di dalam asuhan Ribka bersama dengan Ishak. Namun ketika dia melihat, saudara, bagaimana Esau ini bisa bertumbuh juga baik seperti Yakub, saudara. Ya, dan kalau kita dapati di sini, Ribka, saudara, dia khawatir, dia takut, dia cemas untuk masa depan anak-anaknya. Lalu saudara, apa yang terjadi? Ribka mulai melakukan tipu muslihat, ya, membohongi suaminya sendiri
Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara, rumah tangga itu mulai dimasuki dengan berbagai macam masalah hidup. Karena apa? Karena di dalamnya telah ada tipu muslihat. Ya, bagaimana Yakub menipu Ishak. Dan kemudian akhirnya Esau dan Yakub itu saling tidak berbaikan. Mereka saling bermusuhan. Ya, mereka saling marah. Karena apa, saudara? Karena dalam keluarga ini telah terjadi skandalon, mokes, batu sandungan. Saudara, karena akibat suatu keinginan ya yang belum tercapai dan khawatir, ketakutan, seringkali manusia itu, saudara, melakukan usaha ya yang sebenarnya sudah mulai masuk kepada strategi daripada setan. Di dalamnya ada unsur tipu muslihat, ada unsur penipuan. Saudara, ketahuilah ketika hal itu terjadi, saudara bisa melihat bagaimana keluarga Ribka, Esau dan Yakub serta Ishak sepanjang hidupnya setelah masalah itu terjadi, dalam rumah tangga itu tidak ada damai. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kata skandalizon, kata skandalon ini, kita mendapati di dalam arti kata tersebut ada sebuah kekuatan ya, yang kalau dilakukan itu bisa merugikan orang lain, menghambat kemajuan seseorang, bahkan merusak dan mencelakakan. Berarti batu sandungan ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Bahkan di dalam ajaran Tuhan Yesus di dalam Matius 18 itu disertai. Kalau di dalam Matius 17 Yesus hanya mengajak supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi di dalam pasal 18 ayat yang sudah tadi kita baca, ada hukuman, ada murka Allah bagi mereka yang menjadi batu sandungan. Bagi mereka yang tinggal membiarkan dirinya menjadi batu sandungan, ada hukuman, ada murka yang dikatakan di sana. Sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara, batu kilangan itu sebuah batu yang besar ya, yang digunakan untuk menggiling biji-bijian untuk menjadi tepung. Dan biasanya beratnya itu berbobot ratusan, bahkan ada yang sampai 1000 pon atau lebih. Jadi saudara bisa membayangkan betapa beratnya batu kilangan tersebut. Dan firman Tuhan atau Tuhan Yesus mengatakan lebih baik ya dia diikat, batu kilangan dibuang ke laut. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengatakan lebih baik seseorang itu mati sebelum waktunya daripada hidup dan menyesatkan anak-anaknya. Karena apa? Percuma artinya dia hidup kalau dia menjadi batu sandungan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sebuah peringatan yang sangat luar biasa untuk kita perhatikan. Tuhan katakan berarti percuma kita hidup, lebih baik cepat mengakhiri hidup dan berhenti menjadi batu sandungan, saudara ya. Tentu bukan itu yang Tuhan inginkan, saudara. Itu sebabnya Tuhan mengajak Simon Petrus supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, saudara. Jadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan saudara, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama pun, dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 14, di sana di dalam Taurat pun dikatakan, janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Kalau kita melihat pengertian arti ini sebenarnya secara sederhana, saudara, itu memberikan perintah bahwa kita itu harus menghormati mereka yang cacat. Memperlakukan mereka dengan bermartabat, dengan penuh hormat, dengan penuh perhatian. Sebagai wujud bahwa kita ini takut akan Tuhan. Namun lebih daripada itu saudara, bahwa kita itu pun tidak boleh mendatangkan kerugian ataupun mengambil keuntungan dari mereka dengan sengaja. Dengan cara menaruh batu sandungan di depan orang yang tidak bisa melihat. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, batu sandungan ini oleh para penulis PL ya,
karena begitu tidak baik itu digambarkan secara rohani tentang dosa. Ya, saudara tahu batu sandungan itu adalah dosa. Ya, mungkin kita seringkali berpikir itu hal kecil, tetapi batu sandungan itu adalah dosa. Dan Paulus berkata bahwa dosa adalah sengat maut. Ya, seringkali maut atau kematian itu menjadi sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menyakitkan. Karena apa? Karena dosa. Kalau tidak ada dosa, kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan, bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi karena dosa. Akhirnya Paulus berkata bahwa dosa adalah sengat maut. Namun kita bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut dan memberikan kemenangan atas dosa itu kepada kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jelas bukan bahwa sesungguhnya batu sandungan adalah hal yang berbahaya. Karena itu pada pagi hari ini sama seperti Tuhan Yesus mengajak Petrus, ayo untuk tidak menjadi batu sandungan. Kita perlu bertanya, bagaimana agar kita tidak menjadi batu sandungan? Nah, untuk menjawab hal ini, mari kita sama-sama akan kembali melihat ke dalam ayat konteks dari tema kita dalam Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27. Saya rindu kita membaca ayat ini bersama-sama ya saudara, supaya kita bisa lebih mengerti cerita di dalam ayat ini. Mari kita baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungit bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini kita melihat bahwa Petrus memberitahu para pemungut pajak bait suci, Yesus itu akan membayar ya pajak atau bea bait suci. Satu orang itu 2 dirham di dalam ayat 24 ya kalau kita dapati di sana. Namun saudara bisa melihat pertanyaan yang diajukan kepada Simon Petrus di dalam ayat 2b ya, di mana Yesus itu berkata kepada Simon, apakah pendapatmu Simon? Ya, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Saudara lihat. Ya, kalau kita dapati di sini mendahului jawaban Petrus, saudara. Yesus sebenarnya menggiring Petrus, ya, menggiring Petrus kepada pernyataan bahwa sesungguhnya Yesus itu bebas dari pajak. Karena apa? Kalau kita mendapati di dalam pasal sebelumnya dari pasal 17 ini, kita melihat di dalam pasal 16 ayat 13 sampai 20, kita mendapati di sana bagaimana pengalaman Petrus ketika ditanya, menurutmu siapakah aku? Ya, lalu Petrus itu berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus punya pengalaman bagaimana di atas sebelum Yesus dimuliakan di atas gunung ya, Petrus di sana ketika ditanya oleh Tuhan Yesus ya, dikatakan di sana siapa aku? Dia menjawab engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi ketika Yesus bertanya, apa pendapatmu Simon? Ya. Siapa yang bayar pajak? Dari raja-raja, memungut pajak itu dari siapa? Dari raja atau dari rakyat?
atau dari orang asing? Maka Petrus itu menjawab dari orang asing. Nah, sebenarnya Yesus itu menggiring Petrus kepada pernyataan bahwa Yesus itu bebas dari pajak karena apa? Karena yang diketahui oleh Simon Petrus, Yesus itu adalah anak Allah. Anak raja di atas segala raja. Jadi dia seharusnya bebas dari pajak. Karena dikatakan di sana bahwa raja-raja tersebut memungut pajak dari orang asing. Sementara Yesus adalah anak, dia adalah anak raja, anak Allah yang sebagai pribadi yang memungut pajak tersebut, saudara. Namun kita lihat di sini, meskipun Yesus itu bebas dari kewajibannya membayar pajak, tetapi lihat secara teknis Yesus tetap membayar pajak. Dia melakukan ini supaya apa? Supaya tidak menjadi batu sandungan. Yesus menyamakan dirinya dengan manusia. Yesus melepaskan haknya sebagai anak Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Yaitu kata kenosis, saudara. Artinya apa? Kenosis itu Yesus dengan sengaja meletakkan atributnya sebagai Allah dan melepaskan hak prerogatifnya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan manusia. Saudara, mari kita lihat ayatnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Dikatakan di sana begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kata mengosongkan itu keno, ya, dan kata bendanya kenosis. Jadi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Sehingga kata kenosis ini memiliki arti membuat ruang kosong dalam diri Yesus untuk dapat mengisinya dengan sifat seorang hamba dan manusia. Sehingga dengan sifat seorang hamba dan manusialah Yesus mulai membangun hubungan, Yesus mulai berelasi dengan manusia dan dunia ini, saudara. Sifat hamba itu melayani. Jadi dia melayani manusia yang ada di bumi. Ya. Dia kosongkan dirinya. Kalau dia tidak mengosongkan dirinya, hak prerogatifnya dipakai, ya. Kealahannya dipakai. Dia tidak akan melayani, saudara. Itu sebabnya dia harus kenosis, dia harus mengosongkan dirinya dan mengisinya dengan sifat hamba. Sehingga dia bisa melayani manusia, bahkan sampai mati di atas kayu salib hanya untuk melayani manusia. Dan dia mengisi dengan sifat manusia sehingga dia tahu apa itu kelemahan manusia, apa itu kekurangan manusia. Dan dia tahu bagaimana harus memperlakukan setiap manusia. Nah, itu sebabnya bagaimana caranya kita dapat untuk tidak menjadi batu sandungan. Sama seperti Yesus, kita perlu melepaskan hak. Sama-sama katakan, melepaskan hak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus itu berani melepaskan hak. Ya, Yesus tidak menikmati atributnya. Dia tidak menikmati kemuliaannya sebagai Allah. Tetapi Tuhan Yesus berkenosis. Dia melepaskan haknya demi kerajaan Allah, demi keselamatan banyak orang, saudara. Di dalam Filipi tadi kita sudah baca, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berani melepaskan hak, kita tidak akan menjadi batu sandungan. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh buat kita. Apa artinya melepaskan hak? Melepaskan hak itu berarti rela tidak menikmati apa yang menjadi bagiannya. Dan rela melepaskan yang dimilikinya demi kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Banyak hak kita kan, saudara.
hak ingin dihormati, ya, hak ingin dikasihi, hak ingin diperlakukan adil, ya, hak untuk menikmati apa yang menjadi milik sendiri, begitu. Tetapi saudara, kita lihat, ketika kita berani melepaskan hak-hak tersebut, maka kita tidak akan menjadi batu sandungan. Sebagai contoh, kita punya hak untuk dihormati. Tapi mungkin suatu saat ketika kita berjumpa dengan seseorang, tanpa sengaja, mungkin orang itu tidak melihat dan tidak menyapa saudara. Tapi kalau kita belum melepaskan hak saudara, kita akan tersinggung. Kita akan marah. Tetapi kalau kita sudah melepaskan hak, kita tidak akan tersinggung dan tidak akan marah. Karena salah satu kata skandalizo itu juga berarti menjadi tersinggung saudara. Karena ada kekurangan orang lain gitu ya. Kalau saya lihat. Nah kalau kita dapati di sini saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita berani melepaskan hak, kita tidak akan menjadi batu sandungan dan kita tidak akan tersandung. Di dalam rumah tangga saudara misalnya. Kita punya hak untuk dikasihi, kita punya hak untuk disayangi. Suatu saat tanpa sengaja atau lain sebagainya, hal itu mungkin tidak kita alami. Saudara, kita mungkin akan menjadi kesal, menjadi marah dan mulai berpikir hal-hal yang negatif. Dan akhirnya saudara ketika kita mulai berpikir hal-hal yang negatif, hati-hati karena iblis itu selalu datang dengan tipu daya buat kita. Dia bisa memberikan asumsi-asumsi yang negatif yang akhirnya kita salah bersikap dan salah memperlakukan mungkin anggota keluarga kita. Ya, yang mungkin pada waktu itu dia tidak memberikan kasih sayang tersebut kepada kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, melepaskan hak itu sesuatu yang harus kita lakukan untuk tidak menjadi batu sandungan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan sebenarnya sesuatu yang sudah menjadi fakta, ya, bahwa kita ini sudah bukan milik kita sendiri lagi, ya. Karena Yesus sudah membeli kita dengan darahnya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, mari sama-sama baca 2-3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Sebuah fakta bahwa sesungguhnya kita ini milik Tuhan. Kita tidak punya hak atas diri kita. Tuhanlah yang berhak atas diri kita, saudara. Jadi mari beri ruang kosong dengan melepaskan hak. Dan isi dengan sifat hamba. Yang mau melayani tanpa pamrih. Yang rela berkorban. Ketika kita berelasi dengan sesama kita, saya rasa kalau kita semuanya memiliki sifat hamba, semua ingin berlomba-lomba untuk melayani saudara, ya. Karena ada sifat hamba di dalamnya. Wah, saya ingin melayani. Ketika bertemu lagi saya juga saling melayani. Akan terjadi sesuatu yang sangat indah. Lalu isi hidup kita. Pemahaman tentang manusia. Tentang pribadi seseorang. Terkadang karena kita kurang memahami sifat watak sesama kita. Orang-orang yang dekat dengan kita. Kita salah. Ya, salah persepsi tentang orang tersebut. Padahal sesungguhnya karena kita kurang paham tentang siapa orang tersebut. Di dalam rumah tangga pun sama. Ketika suami istri kurang memahami karakter, sifat, tabiat pasangannya. Mungkin akan terjadi kesalahpahaman. Sebenarnya karena apa? Karena kurangnya pemahaman. Tapi lihat dikatakan Tuhan Yesus itu berkenosis. Dia membuka ruang kosong, melepaskan haknya sebagai anak Allah, hak prerogatifnya. Lalu dia mengisi hidupnya dengan sifat hamba dan manusia. Dia jadi sama dengan manusia dan dia bisa tahu apa sih menjadi manusia itu. Sehingga dia dapat memperlakukan setiap manusia itu dengan tepat. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya percaya ketika kita melepaskan hak
lalu mengisi hidup kita dengan sifat hamba dan lebih mau mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita, maka relasi-relasi yang kita bangun akan menjadi relasi yang menghadirkan kerajaan Allah. Kepentingan kerajaan Allah itu akan terwujud dalam rumah tangga kita, dalam karir kita, dalam gereja kita, dan kita bisa melihat begitu banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Bahkan dikatakan, terjemahan lain katakan, pergunakanlah itu untuk melayani. Jadi apapun yang kita terima sebagai kasih karunia Tuhan, pakai untuk melayani satu dengan yang lain. Layani seorang akan yang lain. Dan ini hanya mungkin dilakukan. Melayani dengan efektif itu hanya mungkin dilakukan ketika kita mulai berkenosis. Melepaskan hak, mengisi dengan sifat hamba. Ya, maka saudara akan melihat pelayanan kita akan semakin efektif. Dan pelayanan kita akan semakin berbuah lebat. Dan tentu itu tidak akan menjadi batu sandungan. Saudara tahu tidak bahwa sesungguhnya ketika kita sedang melepaskan hak, ya, kita sesungguhnya sedang memberi kesempatan kepada Tuhan untuk membela hak kita. Kita nggak mau kehilangan hak, kita pertahankan. Tapi justru kita akan kehilangan hak tersebut. Namun ketika kita berani melepaskan hak, kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk membela hak kita. Bahkan dijauhkannya kita dari rasa kecewa, dari rasa pahit, dari rasa kebencian. Bahkan tidak pernah kita memiliki sebuah keinginan untuk balas dendam kepada orang lain yang mungkin sudah menyakiti dan menyinggung kita, saudara. Mazmur 37 ayat 6 katakan, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin, saudara. Kita akan menerima kembali apa yang menjadi hak kita. Yang kedua, saudara, bagaimana kita tidak menjadi batu sandungan adalah mengasihi sesama. Sama-sama katakan. Ya, di dalam ayat tema kita, tadi kita membaca, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Saudara, siapakah mereka? Dalam kisah ini, tentunya ini adalah komunitas Yahudi. Termasuk di dalamnya pemungut bea bait suci. Karena pada zaman Yesus, setiap laki-laki itu yang berumur 20 tahun ke atas harus membayar bea pajak bait Allah. Bahkan kalaupun orang itu tidak ada di daerah Yerusalem, di luar daerah Kanaan, Palestina, mereka harus membayar bea pajak bait Allah. Dan mereka akan diidentifikasikan sebagai anggota dari komunitas Yahudi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu datang untuk siapa? Untuk orang-orang Yahudi, bukan? Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 di sana dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu menolak dia. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan mereka. Dan akhirnya keselamatan itu terbuka bagi setiap orang yang percaya. Saudara, karena Tuhan tahu orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang objek di mana Yesus datang mengorbankan hidupnya dan membawa mereka kepada keselamatan. Itu sebabnya kalau kita dapati di sini Yesus berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan bagi mereka supaya ajarannya bisa diterima. Injil kerajaan yang disampaikan bisa diterima dan keselamatan itu bisa menjadi bagian orang-orang Yahudi, saudara. Makanya Yesus berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan. Demikian juga jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi sesama kita, maka saya percaya kita akan berupaya apapun caranya untuk tidak menjadi batu sandungan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21 dikatakan, dan perintah ini kita terima dari dia,
Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi perintah Tuhan, kalau kita berkata Tuhan aku mengasihimu, tapi kita tidak mengasihi saudara kita, saudara. Sesuatu yang sangat kontras bukan? Kasih kepada Allah itu harus diwujudkan dengan kasih kepada sesama. Di dalam surat Efesus itu dikatakan bahwa dia adalah kepala tubuh. Tubuh itu adalah jemaat, orang-orang yang percaya. Kalau kita mengasihi kepala berarti kita juga mengasihi tubuhnya. Ya, jadi barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dalam Roma pasal 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Jadi kalau kita mengasihi saudara kita tidak akan berpura-pura kepada dia. Kalaupun dia salah, kita akan menegur dia karena kita mengasihi dia, saudara. Tentu dengan kelemah lembutan. Jadi untuk kita tidak menjadi batu sandungan, saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi sesama. Yang ketiga, yang terakhir adalah menjadi teladan. Saudara, kalau kita melihat di dalam pasal 17 ayat 27 dalam tema tersebut, walaupun Yesus itu sebenarnya nggak perlu bayar pajak karena dia anak raja, ya. Anak Allah, pemilik bait Allah. Begitu ya saudara. Dia yang sebenarnya memungut pajak tersebut. Tetapi kalau kita lihat di sini, Yesus tetap membayar pajak karena Yesus menjadi teladan dalam melakukan firman Tuhan. Sebagai manusia, dia menunjukkan teladannya bahwa dia taat, bahwa dia melakukan firman Tuhan. Yang disebut dengan teladan itu adalah sesuatu yang dapat ditiru, saudara ya. Karena itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus, ya, melakukan firman Tuhan. Mengikuti jejaknya Yesus, menjadi teladan dalam mentaati firman. Ya, jika kita berupaya hidup untuk menjadi teladan yang taat gitu ya kepada firman Tuhan, maka kita akan terhindar menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi kalau kita taat melakukan firman Tuhan, kita akan terhindar untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan tahukah saudara bahwa ketika kita menaati perintahnya, maka dia itu bersama kita. Amin. Coba kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 23. Dikatakan di sana, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Firman Tuhan katakan di sana kalau kita mengasihi dia, kalau kita menuruti firman-Nya, maka dikatakan kami, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Trinitas Allah itu akan diam bersama-sama dengan kita. Dan kalau dia bersama-sama dengan kita, siapakah lawan kita? Kalau dia bersama-sama dengan kita, ada perkara-perkara besar yang terjadi yang dapat kita lakukan, yang mungkin mustahil untuk dapat kita lakukan. Hal yang mustahil menjadi sesuatu yang mungkin bagi kita karena kita bersama-sama dengan dia. Amin, saudara. Sebagai ayat yang terakhir, mungkin para pemain musik bisa maju ke depan. Mungkin saudara bertanya, lah saya ini sudah lama ikut Tuhan. Kok janji Tuhan masih belum juga digenapi dalam hidup kita? Kita mungkin sudah mulai merasa jenuh, kita mungkin sudah mulai merasa sesak. Karena semua janji-janji Tuhan itu kok belum nyata. Ya, saudara, di dalam Bilangan 23 ayat 9 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara, Allah kita bukan manusia.
Kalau manusia berjanji, dia bisa ingkar janji. Kalau manusia berkata, dia bisa berdusta. Tetapi Allah kita adalah kebenaran. Yesus berkata, akulah kebenaran. Berarti menjadi naturnya, menjadi kodratnya. Hanya ada kebenaran yang dia ucapkan. Jadi kalau dia berjanji memberkati, dia tetap akan memberkati. Kalau dia berkata menyembuhkan, kesembuhan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saudara harus tahu bahwa semua firman yang diucapkan oleh dia tidak akan kembali kepada dia dengan sia-sia. Tetapi dia akan tepat di dalam hidup kita. Karena itu mari terus taat kepada firman-Nya. Firman-Nya akan menjadi sesuatu yang nyata di dalam hidup saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Semua baik, semua baik. Bersyukur karena dia punya rencana yang indah. Seperti bangsa Israel, sudah ratusan tahun Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa dia akan memiliki negeri Kanaan. Dan ketika ratusan tahun itu ternyata firman-Nya tetap ya dan amin. Sehingga dia berjuang untuk terus membawa Israel masuk dalam kegenapan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, saya rindu semua katakan dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan dengan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Oh rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Semua baik rencanamu yang sudah Tuhan rancang atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Rancanganmu tidak pernah berubah. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang setia. Engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami percaya semua firman yang telah kami dengar. Itu akan selalu menjadi hal yang pasti di dalam hidup kami. Cepat atau lambat sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Semuanya itu akan diberikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Mampukan kami Tuhan untuk tidak menjadi batu sandungan. Mampukan kami untuk melepaskan hak kami dan melihat Tuhan sendiri yang turun tangan untuk membela setiap hak kami. Terima kasih Bapa di surga. Mampukan kami untuk mengasihi satu dengan yang lain. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi teladan di dalam kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Kami percaya firman-Mu telah termeterai di dalam hati kami oleh Roh Kudus. Dan kami akan berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, bila mana ada di antara jemaat-Mu yang datang dengan keadaan yang tawar hati, dengan segala macam kesusahan yang sedang mereka alami, hamba-Mu mau berdoa di dalam nama Yesus. Ada pengharapan baru mengalir, ada sukacita baru mengalir dalam nama Yesus. Bagi mereka yang datang dengan sakit, kami percaya bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Kesembuhan ilahi boleh menjadi bagian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kuasa firman-Mu yang ajaib akan menjadi bagian hidup kami. Memulihkan kami. Mengubah cara berpikir kami. Pola berpikir kami. Sehingga kami boleh menjadi kejadian yang baru. Yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya saya kembalikan kepada yang bertugas. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dan kiranya pemberian kita ini dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk itu saya undang Ibu Imelda untuk memimpin kita di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Sudah membuat kami mengerti Tuhan, bahwa kami harus menjadi teladan seperti Engkau. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Sebentar kami anak-anak-Mu Tuhan akan memberi korban persembahan. Tuhan, tilik dari ketinggian sorga. Beri kami hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Untuk Engkau, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Untuk menopang semua kegiatan pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Ajar kami memberi dengan hati yang tulus, yang ikhlas, hati yang rela berkorban. Sebagai ucapan syukur kami, Tuhan sudah sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk persembahan kami, kiranya Tuhan berkenan. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kasih-Nya seperti sungai sambil kolekte dijalankan. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang.
seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Bapak Ibu sekalian, sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan nanti Ibu Pendeta Herlina akan menutup dengan doa berkat. Sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Tuhan kami yang ajaib. Tuhan kami yang luar biasa. Engkau yang telah mengerjakan karya keselamatan di dalam hidup kami. Bukan hanya pada masa lampau, masa kini dan seterusnya. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kami percaya kebesaran kuasa kasih-Mu akan terus menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati Ibu Gembala kami. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, kemampuan untuk hamba-Mu dapat terus menjadi gembala yang baik bagi pekerjaan-Mu di tempat ini dan di Cianjur. Demikian juga wakil gembala kami, bahkan seluruh majelis yang ada di tempat ini Engkau berkati supaya melalui mereka pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini semakin bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami boleh melihat jiwa-jiwa baru boleh berdatangan ke dalam rumah-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Semua yang sudah hadir pada saat ini kami percaya Tuhan, berkat yang daripada Tuhan telah turun ke atas kami. Kuasa dari tempat yang maha tinggi telah menaungi kami. Sehingga kami dimampukan dan dikuatkan. Iman kami diteguhkan untuk kami dapat terus berjalan di dalam iman kepada iman. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kemenangan kepada kemenangan. Di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dikerjakan oleh Roh Kudus. Tinggal bersama kita mulai hari ini. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi.